Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mengucapkan salam hormat untuknya, karena memang manusia ini dipilih oleh Sang Pencipta untuk menutup risalah kenabian dan kerasulan, dan juga telah disempurnakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dari ilmu, fisik dan segala sesuatunya. Juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang neraka, dan malam ini insyaAllah semoga Allah berkahi kita masuk ke pasal ke-11, masalah kerasnya tubuh ahli neraka dan buruknya tampang mereka. Setelah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada minuman ahli neraka, makanan ahli neraka, dan beberapa poin-poin yang lain. Disebutkan di dalam riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Gunung Uhud, teman-teman sekalian, itu kalau kita tarik seluruh diameternya, maka bisa belasan bahkan puluhan kilometer. Kalau gigi geraham saja seperti Gunung Uhud satu, kita bisa bayangkan bagaimana dengan gigi yang lain, bagaimana dengan bibir, bagaimana dengan wajah, dan bagaimana dengan postur tubuh. Dan ini menandakan, kata para ulama, bahwasanya tubuh orang di neraka akan dibesarkan, dan hikmah daripada kenapa dibesarkan agar dia lebih merasakan siksaan. Karena kalau gajah misalnya, kalau seseorang di antara kita ingin menyakiti gajah, tentu ini tidak terjadi, tapi ini contoh saja. Karena tubuhnya besar, mudah kita mengayunkan kemanapun arah misalnya pedang atau alat pukul kita, maka akan terkena ke tubuhnya di mana saja karena tubuhnya besar. Tapi kalau nyamuk misalnya tubuhnya kecil, kita mengarahkan sulit untuk mengenakan kesasaran. Hikmah kenapa tubuh orang kafir dibesarkan pada hari kiamat sampai gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka lebih merasakan siksaan. Dan ditambahkan bahwasanya tebal kulit mereka perjalanan 3 hari. Ini tebal kulit yang sangat luar biasa. Ada riwayat lain juga menjelaskan ada sebuah gunung yang dikenal dengan Gunung Hamir antara Mekah sama Madinah. Pada saat baginda Nabi SAW melewatinya, beliau bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, punggung seseorang kafir pada hari kiamat sebesar ini punggungnya. Dalam arti kata memang postur tubuh mereka diperbesar dan tujuannya untuk mendatangkan siksaan tadi. Riwayat yang lain yang disebutkan oleh penulis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai hadis ini hasan gharib sahih. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud dan tempat duduknya di Jahannam sepanjang antara Mekah dan Madinah. Hadis ini lebih menjelaskan lagi kepada kita, ketebalan kulit yang dikatakan tadi perjalanan 3 hari, itu adalah perjalanan Mekah sama Madinah. Perjalanan Mekah, Madinah. Itu satu orang. Bagaimana dengan jutaan orang yang masuk ke dalam neraka itu, wa na'udzubillah. Neraka sebuah tempat, teman-teman sekalian, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di bab-bab atau pasal-pasal sebelumnya, bukan sebuah bangunan yang mungkin hitungannya hektar. Bahkan bumi ini semua masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Karena neraka itu didatangkan pada hari kiamat, kata baginda Nabi SAW, yu'ta bi jahannama yawmal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam ma kulli zimamin sab'una alfu malak yajrunaha. Neraka akan didatangkan pada hari kiamat yang diikat dengan rantai 70.000 rantai, dan di setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat.
Dan dalamnya sudah pernah kita jelaskan juga bagaimana ada sebuah riwayat di mana Nabi SAW dan para sahabat sedang berjalan dan mereka mendengarkan suara gemuruh yang sangat keras sampai sebagian sahabat ketakutan mendengar suara itu. Setelah hilang kata mereka, ya Rasulullah, suara apa itu? Kata Nabi SAW, itu suara batu yang 70 tahun yang lalu dilempar dari pintu neraka sampai sekarang masih melayang dan belum tiba di dasarnya. Riwayat lain mengatakan baru tiba di dasarnya, baru tiba di dasarnya. Makanya teman-teman sekalian, jangan selalu terpengaruh dengan kalimat syaitaniyah. Syaitan yang menggoda kita mengatakan nggak masalah masuk neraka dulu, karena kan neraka. Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan kalimat syaitaniyah yang kadang-kadang diucapkan tidak masalah masuk neraka, toh juga orang beriman akan masuk ke dalam surga. Ini semua kalimat-kalimat teman-teman sekalian yang orang yang belum mengetahui bobot daripada apa yang dia ucapkan. Hati-hati teman-teman sekalian, perkataan yang kita salah dalam mengucapkannya itu akan berbahaya sekali, akan berbahaya sekali. Bukankah seseorang di antara kita sudah pernah saya jelaskan, kalau mengambil korek gas saja atau korek kecil dia membakar jarinya sudah sakit. Bagaimana kalau itu hanya hitungan menit, mungkin hanya detik saja. Bagaimana kalau seharian dia dikena dengan api, dia akan rasa luar biasa sakitnya, bahkan mungkin bisa meninggal gitu. Bagaimana dengan orang yang abadi di neraka? Apalagi orang-orang yang banyak menganggap remeh tentang masalah kekafiran, menganggap bahwasanya kafir itu nggak masalah. Toh juga orang kafir seperti sebagian orang liberal, atau bahasa saya lebih tepat lagi adalah para munafikin. Orang-orang munafik yang mengatasnamakan dirinya Islam dan berlabelkan dengan liberal-liberal, intinya mereka bernama-nama Islam tapi membenci Islam, mencari segala macam hal agar memojokkan Islam atau bahkan menyalahkan Islam. Ini saran kami untuk orang seperti ini, murtad saja sekalian, keluar dari Islam, daripada datang memprotes hadis Nabi SAW, memprotes ayat, mendukung orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun masuk dalam kategori orang-orang kafir itu, dan neraka jahanam sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam satu ayatnya bahwasanya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan munafik dalam neraka jahanam. Jadi memang ini tidak boleh dianggap remeh, dan kufur itu adalah semua orang yang memungkiri apapun yang telah Allah titahkan atau perintahkan atau larang, ataupun sebagiannya gitu ya. Kita mengetahui bahwasanya kenapa orang muslim mengatakan Yahudi kafir. Tidak usah kita bicara kita dulu sebagai seorang muslim. Seorang Nasrani pun mengatakan Yahudi itu kafir. Apa sebabnya? Bukankah Yahudi itu juga beriman sama Allah? Bukankah juga dia beriman pada risalah Nabi Musa alaihissalam? Jawabannya iya. Lalu kenapa Nasrani mengklaim bahwasanya orang Yahudi kafir? Hanya karena Yahudi menolak sebagian yang telah Allah perintahkan, yaitu mengimani adanya Injil dan adanya Isa alaihissalam. Maka sudah cukup divonis sebagai kafir. Dan kenapa kita yang mendapatkan predikat Islam? Karena kita mengimani apa yang Allah perintahkan, titahkan, dan apapun yang Allah larang, semuanya kita imani dari sisi Allah, termasuk mengimani Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan juga mengimani risalah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan risalah para nabi-nabi yang lain. Karena semua nabi-nabi punya agama yang sama, hanya Islam, nggak ada agama yang lain gitu kan. Memang cuma satu, inna dina indallahil Islam, nggak ada agama yang kedua. Siapapun yang menolak apa yang Allah titahkan atau sebagian darinya, maka cukup sudah dikatakan mereka kufur. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sampai memungkiri satu ayat Al-Quran atau satu orang nabi yang telah diutus atau informasi yang sudah pasti disampaikan dalam dalil-dalil yang sahih Al-Quran dan sunnah, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini sudah cukup mencapai atau menyampaikan dia kepada kekufuran, maaf sebentar. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai menganggap remeh tentang masalah kekufuran. Dan kita tahu ada hukum al-wala wal bara dalam Islam. Al-wala artinya kita loyalitas kepada kaum muslimin dan semua orang yang beriman kepada Allah, dan kita bara, berlepas diri dari semua orang yang kufur, dan yang kita benci adalah kekufurannya.
sifat kekufuran yang ada padanya, perilaku yang salah dari seorang ahli maksiat dan bukan fisik seseorang itu. Makanya hukuman datang pada penyebabnya adalah perilaku mereka. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah neraka jelas memvonis orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam api neraka. Dan kita harus yakin teman-teman sekalian, seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim, semua agama selain yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW batil, salah, dan penganut selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Ini Allah SWT yang mengatakan, bermula daripada ahli kitab. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir, kata Allah, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi kita nggak boleh ragu dengan kekafiran mereka. Dan harus kita yakin bahwasanya hanya agama ini saja yang benar, tanpa ada keraguan sedikit pun berhubungan dengan masalah itu. Dan ini akan membuka pintu maslahat besar. Kita akan akhirnya mendakwahi atau menjadikan mereka sebagai mad'u, orang yang mestinya didakwahi sehingga mereka menganut agama Islam ini. Juga dikatakan di dalam riwayat yang ketiga, riwayat ini cukup panjang dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hadis ini hasan. Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW mengenai firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kata Nabi SAW, yud'a ahadukum fayu'ta kitabahu biyamini wa yumaddu lahu fi jismihi sittuna dhira'a wa yubayyadu wajhu wa yuj'al ala ra'sihi tajum min nurin yatala'la. فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا فيأتيهم فيقول اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. Dikatakan oleh Nabi SAW akan didatangkan pada hari kiamat nanti seseorang akan dipanggil lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Lalu ditinggikan tubuhnya setinggi 60 hasta. Dan sudah kita jelaskan ini tingginya Nabi Adam AS. Diputihkan wajahnya, maksudnya diberikan cahaya, dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ini setelah dia ditimbang amalnya, setelah dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menerima bukunya dengan tangan kanan, Allah berikan ini semua, kelebihan tampang-tampangnya, wajahnya bercahaya dan seterusnya, postur tubuh yang besar. Lalu ia pun pergi kembali kepada sahabat-sahabatnya. Setelah dia didatang dihisap, dia kembali ke teman-temannya yang lagi nunggu dihisap. Ketika mereka para sahabat melihat, sahabat-sahabatnya melihatnya dari jauh, maka mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah ini kepada kami, jadikan kami seperti orang ini, dan berkahilah untuk kami dalam hal ini. Maksudnya mudah-mudahan kami juga seperti ini selamanya. Hingga orang tersebut datang kepada mereka lalu mengatakan kepada mereka, bergembiralah setiap orang dari kalian seperti ini. Adapun orang kafir, dan ini saksi bahasan kita, maka wajahnya dihitamkan dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya dari jauh, mereka pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan kami seperti yang Engkau berikan kepada orang ini. Ketika orang tersebut mendatangi teman-temannya, maka mereka pun berkata, ya Allah, hinakan dia, maksudnya hindarkan kami dari orang ini karena buruknya tampangnya. Lalu orang itu pun berkata, semoga Allah menjauhkan kalian, tetapi ketahuilah sesungguhnya setiap orang dari kalian akan seperti ini, tidak bisa lepas. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang beriman akan diberikan cahaya, dan ini akan membedakan nanti orang-orang pada hari kiamat di mahsyar.
Akan kelihatan orang-orang beriman bercahaya, postur tubuhnya memang sama tinggi besarnya, karena 60 hasta semua seperti Adam alaihissalam, kafir atau beriman, tetapi berbeda di cahaya yang sangat terang dan ada mahkota yang terang yang mengkilat atau berkilau di atas kepalanya. Sementara orang kafir wajahnya hitam kelam. Sebagian ahli hadis mengatakan yang dimaksud dengan hitam kelam adalah wajahnya dibakar oleh Allah menjadi hitam dan apinya masih terlihat. Kemudian mahkotanya pun sangat buruk sehingga membuat pemandangan yang sangat tidak baik. Teman-temannya pun yang kafir berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita tentang perbedaan dasar nanti orang pada hari kiamat. Dan beginilah keadaan wajah buruknya orang-orang yang kafir yang akan masuk neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih dan dinyatakan juga oleh Al-Mundhiri sahih dalam kitab At-Targhib. Mujahid menceritakan Ibnu Abbas pernah bertanya, tahukah kalian bagaimana luasnya neraka Jahannam? Aku menjawab, tidak. Kata Mujahid. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, demi Allah, kamu tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh perjalanan 70 musim atau 70 tahun. Di dalamnya mengalir lembah-lembah nanah dan darah. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Ia menjawab, tidak, tapi lembah-lembah. Artinya, saking besarnya postur tubuh ahli neraka, sampai membuat antara kuping sama pundaknya, jaraknya 70 musim, 70 tahun. Biasanya teman-teman sekalian, kata ulama hadis, kalau tubuh manusia itu dipanaskan sehingga dia meleleh, kulitnya sedikit melonggar, maka akan membuat dia seperti lebih lebar. Ini yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi karena panasnya sampai membuat kulit mereka itu meleleh dan akhirnya antara kuping sama pundaknya jaraknya 70 musim dan di situ akan penuh dengan lembah-lembah seperti lembah-lembah yang luas yang penuh dengan darah dan nanah karena tersiksanya. Dan ini juga sama, hadis ini seperti yang dibahas dalam pasal kita, menandakan besarnya postur tubuh ahli neraka dan tujuan utamanya adalah untuk menambah siksaan bagi mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita hanya diminta oleh Allah sampai kita untuk beriman kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan, menikmati apa yang dihalalkan, meninggalkan apa yang dilarang. Selebihnya kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, masuk surga. Dan rugilah orang-orang yang kafir, orang-orang munafik yang hanya mendapatkan sebentar maslahat duniawi, kemudian mereka pasti akan datang ke sini dan tidak boleh kita ragu sama sekali. Ingat, bentuk kesempurnaan iman seseorang muslim adalah pada saat dia yakin apa yang telah Allah janjikan. Saya sholat, saya akan dapat A, B, C, D. Saya juga puasa, saya akan dapat ini dan itu. Fadilahnya ada semua. Zakat, haji, jihad, majelis ilmu, semuanya. Itu tidak boleh diragukan sedikit pun. Jangan antum ragu mengatakan, benar enggak sih saya dapat pahala ini? Benar enggak nanti saya masuk surga? Benar enggak surga itu ada? Enggak boleh ada bimbang. Memang harus yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Begitu pula kita harus yakin setiap orang kafir harus masuk neraka. Kalau dia meninggal dalam keyakinan itu pasti. Siapa yang mengatakan ini benar berarti dia membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan masalah itu. Dan siapa yang meragukan masalah ini berarti meragukan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh sama sekali. Meragukannya sudah tidak boleh. Harus kita meyakini dengan seyakin-yakinnya teman-teman sekalian, dan ini akan membuka pintu kita akan akhirnya bisa mudah menerima apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hadis ini hasan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Nabi SAW bersabda dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 atau 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum fiha kalihun. Dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Sifatnya penghuni neraka cacat. Ya, kita sudah tahu kalau ada cuma sekedar orang tercoret sedikit itu belum dikatakan cacat, tapi cacat itu kalau matanya rusak, sesuatu yang memang kita lihat sudah fatal dan dalam pandangan seseorang itu tidak akan sembuh, itu dikatakan cacat, gitu kan? Maka ada firman Allah mengatakan Mu'minun 104, penghuni neraka akan cacat. Apa maksudnya? Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tafsir firman Allah ini, tashwihin naru fataqallasu syafatuhul ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wastastarkhi syafatuhus sufla hatta tadriba surratah.
ia akan dipanggang penghuni neraka wa na'udzubillah dengan api, lalu terkelupaslah bibir atasnya hingga mencapai tengah kepalanya. Jadi bibirnya kena melepuh keluar na'udzubillah, lalu kena melebarnya sampai menutupi setengah kepalanya. Dan juga bibir bagian bawahnya terkelupas hingga mencapai pusarnya. Jadi saking panasnya dan melepuhnya, gitu kan. Dan ini teman-teman sekalian adalah sebuah ancaman, dan ini ancaman dari Sang Pencipta Allah. Ini bukan ancaman dari sosok manusia yang mungkin bisa benar bisa salah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin, dan saya sudah bilang tadi, wajib teman-teman sekalian kita meyakini ini semua benar. Tidak boleh sama sekali kita meragukan, gitu kan. Makanya banyak orang-orang yang tadi saya bilang contoh-contoh orang liberal, orang-orang yang ini ragu. Kayaknya nggak masuk di akal nih ada hadis begini, kayaknya nggak masuk di akal nih ada ayat seperti ini sudah tidak relevan lagi, udah saatnya diganti, kayaknya pemahamannya bukan seperti itu, harusnya seperti ini. Ini semua orang-orang yang sudah di zaman Nabi SAW sudah ada, dan pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul sudah mengatakan begitu. Mau pergi jihad, nggak usah panas, untuk apa? Pasti kalian kalah. Begitu pulang menang, oh iya kayaknya kami yang salah nih. Gitu. Setelah pulang menang baru mengatakan seperti itu. So, pada saat pembagian ghanimah baru datang mau mendekat dengan Nabi SAW. Yang tadinya mereka mengatakan tidak mungkin dan tidak mungkin, gitu kan? Dan banyak sekali kisah-kisah orang munafik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hafidz Mundhiri juga mengatakan dalam targhibnya dengan sanad yang baik atau bagus. Al-Harith bin Aqyas radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'ati aktsaru mimma min mudar, wa inna min ummati man ya'dhumu fin nari hatta yakuna ahada zawayaha." Sesungguhnya di antara umatku ada orang yang akan memasukkan surga dengan syafaatnya lebih daripada jumlah suku Mudar. Jadi syafaat itu pertolongan. Pada saat nanti antum timbangan amalnya hari kiamat sudah lolos, ditimbang ternyata kita punya insya Allah amal soleh lebih banyak, kita sudah lolos. Allah Subhanahu Wa Taala karena banyaknya amal soleh, misalnya seseorang punya amal soleh 1 juta, dosanya cuma 10 misalnya, dia punya 990 ya sekian ya 999 atau ya itu kurang lebih contoh saja, itu pahala. Maka dia boleh memberikan syafaat sejumlah pahala dia yang lebih. Tapi tidak dikurangin pahalanya, dia bisa berikan. Maka ada orang saking banyaknya pahalanya dari umat Muhammad SAW dengan ibadah-ibadahnya, dengan keikhlasannya, semua dikerjakan amal-amal ini. Tentu para sahabat ya puncak daripada orang-orang yang soleh-soleh ini. Maka mereka akan memberikan pertolongan dengan amal solehnya yang banyak sampai sejumlah suku Mudar. Dan suku Mudar adalah suku induknya orang-orang Arab. Artinya banyak, jumlahnya banyak sekali, sampai ratusan ribu orang. Dan bisa diselamatkan dengan dia dengan syafaatnya. Tapi dari sisi lain ada dari umatku kata Nabi SAW yang badannya membesar sampai tubuhnya membesar di neraka hingga menjadi salah satu sudut Ka'bah, salah satu sudut neraka, gitu kan. Jadi kalau kita bayangkan neraka yang sangat besar, dalamnya 70 tahun, lebarnya sekian luas, gitu kan. Semua langit dan bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan neraka itu. Tapi ada manusia nanti dari umat Muhammad SAW karena banyaknya dosanya sampai dia sendiri adalah menjadi salah satu sudut neraka itu. Jadi saking besarnya, dan ini penghuni neraka. Dan dalil ini dipegang oleh para ulama bahwasanya usatul mu'minin, orang-orang yang bermaksiat dari orang yang sudah beriman atau muslim juga disiksa di neraka. Juga disiksa, gitu kan. Jadi kalau mereka punya dosa banyak yang mereka disiksa. Kalau timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Ada banyak umat Muhammad SAW, tapi tidak pernah sholat. Bahkan rumahnya tingkat dengan masjid, dengar azan, gak mau sholat, gak mau ibadah. Tiap hari cuma kerjanya buang-buang waktu, maksiat kepada Allah SWT. Bahkan dengan kelemahan imannya dan tidak ada ilmunya, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan belajar, sehingga mereka faham, akhirnya mereka lalai. Orang-orang seperti ini dosa terus menumpuk setiap hari. Dan ini sudah cukup untuk membuat mereka disiksa di dalam api neraka. Yang terakhir dalam pasal kita yang ke-11 ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Jarak antara pundaknya satu sama yang lain, kiri dan kanan adalah perjalanan 3 hari.
Dan ini teman-teman sekalian kata para ulama hadis wajib hukumnya bagi semua muslim menghormati penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu. Jangan kita bilang masuk akal nggak ya? Kayak nggak masuk akal. Bagaimana? Memang tidak perlu dibayangkan. Seorang mukmin tidak membayangkan, tapi seorang mukmin menerima dan mengamalkan. Tugasnya itu, gitu kan? Sebagaimana kita tidak perlu mengimani, kita tidak perlu menanyakan, oh ini oksigen yang saya hirup, bagaimana bentuknya sebenarnya? Bagaimana berapa banyak kadarnya yang dia masuk ke saya? Artinya kita hirup saja. Kita tinggal hirup dan menjalankan. Memang sudah begitu. Sama. Sama persis dengan seperti itu. Semuanya orang beriman akan menerima apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sebagaimana fenomena alam ini jelas di depan matanya. Karena memang Allah SWT telah menyebutkan kalau dia penciptanya dan dia turunkan kitab untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Allahu a'lam. Selanjutnya pasal ke-12, ahli neraka yang paling ringan azabnya. Hadis pertama, hadis Bukhari Muslim, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari adzaban yaumal qiyamah, la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratun yagli minha dimaguh." Penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang pada tengah telapak kakinya diletakkan sebuah bara yang mendidihkan otaknya. Ini azab yang paling sederhana. Di tengah-tengah telapak kakinya ditaruh bara, otaknya bisa mendidih saking panasnya. Tentu kalau secara rasional manusia susah kita bayangkan, memang saya sudah bilang tadi, kita nggak mungkin bayangkan, tapi tugas kita mengimani. Tidak mungkin Nabi SAW salah, wahyu menyampaikan masalah kita. Tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau bahas masalah kemustahilan teman-teman sekalian, banyak yang mustahil kalau di mata manusia. Mustahil kayaknya bisa ikan hidup di lautan asin, dia buka mulutnya masuk asin. Kalau manusia sudah susah dia menelan asin itu. Tapi kenapa ikan-ikan semua bisa hidup? Mustahil sebenarnya. Tapi terjadi. Burung bisa mengepakkan sayapnya, sayap biasa. Lalu kemudian dia bisa terbang. Sesuatu yang mustahil di mata manusia. Tapi terjadi itu. Kalau kita pakai sayap seperti itu tidak bisa terbang. Gitu kan? Ada sesuatu depan mata kita, fakta memang begitu. Gitu kan? Jadi memang jelas banyak sekali hal-hal yang terjadi walaupun itu mustahil di mata manusia. Tapi tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan kepada kita. Makanya wahyu di atas akal manusia. Wahyu itu di atas kapasitas dan kemampuan manusia. Orang yang mengimaninya, maka dia akan terpandu bisa memahaminya. Tapi orang yang memungkirinya maka tidak akan bisa masuk akal. Ya, tidak akan masuk akal manusia. Susah kalau kita mau tarik kepada akal kita. Sebagaimana kayaknya sulit sekali kita menerima. Kenapa kita tidak bisa menerima? Kenapa kita tidak lahir dari ibu yang ini? Kenapa saya harus lahir dari ibu yang itu? Kenapa harus ayah saya si fulan? Kenapa harus kulit saya gelap atau putih? Kenapa harus mata saya kecil? Kenapa harus mata saya besar? Gak bisa kita pungkiri. Sudah ada itu. Dan harus kita terima. Orang beriman sudah selesai. Oh ya sudah, ini penciptaan Allah, sudah saya diberikan begini, selesai. Sederhana. Dan sebenarnya beriman adalah jalan pintas untuk mendapatkan jawaban atas segala sesuatunya. Dan orang memungkiri itu akan kesulitan sendiri karena dia tidak akan menemukan jawaban. Dia akan setiap kali apapun yang dia hadapi semua diikuti dengan protes, ya. Protesnya itu kesulitan. Dia protes, dia tidak akan dapat apa-apa. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau terjadi sesuatu padamu dan kau menerimanya sebagai takdir yang telah Allah tentukan, lalu kamu jalani dengan mengharapkan pahala, kau akan keluar dari masalahmu walaupun harus melaluinya, dan kamu akan dapatkan apa yang dijanjikan. Kalau kau memungkiri takdir itu, tetap kau harus melaluinya, tapi kau akan kesulitan melaluinya, dan juga kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal tujuannya cobaan untuk meninggikan derajat, menambahkan pahala. Seperti itulah. Sampai nggak pesannya nih? Hah? Benar? Hah? Senyap begitu, nggak ada suara, nggak ada apa. Bayangin masuk neraka tadi? Alhamdulillah, bagus kalau gitu. Baik. Selanjutnya dikatakan hadis yang kedua dalam pasal kita ke-12, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu di footnote buku kita ini ada semua nomor-nomornya, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan atau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna adna ahli nari adzaban yanta'ilu bina'laini min nari
yagli dimaguhu min hararati na'laihi. Ahli neraka yang paling rendah siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sendal dari api yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sandal itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Muslim juga serupa, dan ini semuanya hadis yang memang satu bab di Sahih Muslim ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menuturkan, ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah yang mendapatkan sepasang sendal dan 2 tali sandal terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih sebagaimana periuk mendidih. Ia tidak melihat bahwa ada seorang pun yang lebih keras siksa darinya, padahal sesungguhnya ia orang yang paling ringan azabnya. Orang itu nanti naudzubillah yang paling ringan tadi diberikan sendal dari api neraka, lalu dia pakai, mau nggak bisa menghindar, melengket di kakinya, lalu membuat otaknya mendidih. Dia menganggap dia orang yang paling berat siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Imam Muslim, dan ini menekankan serta membantah pemahaman Syiah yang mengatakan Abu Thalib tidak meninggal dalam keadaan kafir, paman Nabi SAW, walaupun dia berusaha untuk menolong Nabi SAW dalam dakwanya, tapi dia menolong karena ponakan. Makanya pada saat dia mau meninggal, Nabi SAW mendatangi dan mengatakan, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bantu kamu di depan Allah pada hari kiamat, syahadat, ya kan? Karena dia sudah tahu Nabi SAW sebagai Nabi, ikrarkan itu syahadat. Maka Abu Jahal datang di atas kepalanya sambil mengatakan, hai Abu Thalib, kalau kau ucapkan kalimat yang Muhammad suruh, maka kami akan menceritakan keburukanmu selamanya, gitu kan? Maka dia pun mengatakan, saya tetap meninggal dalam mengikuti kaum saya. Maka mereka dalam keadaan kafir. Nabi SAW sedih. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah berikan petunjuk siapa-siapa yang dia inginkan. Setelah ayat ini tersebutkanlah hadis yang akan kita bacakan. Disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas siapa? Sepupu Nabi. Abbas itu paman Nabi. Abbas ini adalah saudaranya Abu Thalib, ya. Jadi hadis ini subhanallah diriwayatkan oleh keponakannya sendiri, keponakannya Abu Thalib memang, ya, tapi yang sudah Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah yang sangat mencintai Abu Thalib pun menyampaikan hadis ini karena wahyu, harus beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalibin wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimagu. Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Ia dipakaikan sepasang sandal yang membuat otaknya mendidih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang kafir akan disiksa. Ini orang yang paling ringan siksanya hari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan semua hadis dalam bab ini tadi, dalam pasal ini menunjukkan kepada Abu Thalib. Menunjuk kepada Abu Thalib. Jadi memang dia orang yang paling ringan siksaannya di neraka karena dia membantu Nabi SAW dalam dakwah. Tapi yang paling ringan pun seperti ini. Diberikan sendal dan kekal selamanya yang membuat otaknya mendidih, rusak semua, kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan tidak ada kematian di neraka, wa na'udzubillah. Dia kalau rusak pun dia tidak mati, dia rasakan semua sakitnya itu, kemudian diutuhkan kembali, disiksa kembali, begitu terus abadi. Dan apa masalahnya? Hanya karena kekafiran. Dan ruginya apa kalau beriman? Nggak ada rugi sama sekali. Orang beriman juga makan, orang beriman juga minum, orang beriman juga berkendaraan, orang beriman juga menikah. Semua yang orang kafir rasakan, orang mukmin juga rasakan, gitu kan? Dan yang dimaksud dengan hadis bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Yang dimaksud di sini bukan berarti kita dipenjara di dunia, bukan itu maksudnya. Artinya orang penjara itu kan tidak terlalu leluasa melakukan perbuatan karena ada halal ada haram. Hanya itu yang dimaksud. Artinya ada batasan, ada panduan. Sementara orang kafir mereka berfoya-foya, berbuat semaunya, tidak mau kenal mana halal mana haram, hanya itu saja. Tapi orang mukmin menikmatinya. Orang mukmin menikmatinya. Dan keliru teman-teman kalau antum berpikir atau ada seseorang dan kita berpikir orang kafir itu tidak susah hidupnya. Saya bertemu dengan banyak orang-orang kafir dan pada saat mereka bercerita, saya temukan mereka punya masalah banyak. Gitu. Banyak masalah yang mereka hadapi. Saya pernah naik mobil, naik taksi di Singapura muter, orang non-muslim yang jadi supirnya. Sepanjang jalan setengah jam mutar itu, sepanjang jalan dia cerita sama saya semuanya keluhan. Anak saya sakit, hidup saya susah, bagaimana kalian di Indonesia? Dia cerita semua masalah dia.
ribut dengan istrinya lah, anaknya beberapa orang sakit, ada yang susahin dia, ada yang pukul dia, segala macam masalah dihadapi. Jadi keliru kalau orang menganggap orang kafir itu berarti tidak ada cobaannya. Enggak, mereka juga dicoba, mereka juga susah, gitu kan. Ada seseorang jemaah umrah, saya pulang umrah, rahimahullah, sudah meninggal beberapa waktu lalu, beliau dari Lombok, kemudian saya dapat berita kalau sudah meninggal. Dia pernah datang waktu pulang dari umrah, datang ke Jakarta ketemu sama saya, kemudian dia ditemani oleh salah satu temannya, orang non muslim. Tempat dia mengambil aksesoris HP yang dia jual pada saat itu di Lombok. Ngobrol-ngobrol dari sama saya, Ustaz saya mau konsultasi, dia tanya beberapa hukum lalu saya jelaskan. Rupanya si non muslim ini dengar keterangan-keterangan yang saya jelaskan, masalah bagaimana menata rumah tangga, masalah hukum halal haram, transaksi jual beli, bagaimana lepas dari riba, segala macam hal banyak ditanya. Rupanya seorang non muslim ini berpikir dia pada saat saya jelaskan hukum. Lalu dia bilang, Ustaz yang disampaikan semua itu dalam Islam. Saya bilang iya. Orang non muslim yang tanya, ini hukum agama kami. Boleh saya bertanya Ustaz? Boleh. Saya juga punya masalah berat dalam rumah tangga saya nih. Loh ya. Konsultasi dia, istri saya begini, suka marah-marah, suka ngambil duit diam-diam, apalah segala macam itu sama dia. Sebelum saya jawab, saya bilang dalam hati saya sendiri, ini orang kafir susah juga hidupnya. Yang selama ini orang cuma berpikir performannya saja, oh ini naik mobil Mercy orang non muslim gitu. Bukan itu tolok ukurnya mereka, ini tuh hidup luar biasa mobilnya mewahnya pada saat datang. Yang itu. Kemudian dalam kondisi fisik penampilannya segala macam nggak ada yang kurang. Tapi subhanallah dia berkonsultasi sama saya dan dia bahasakan kalau dia hidupnya susah, sudah mau cerai, banyak masalah penyakit segala macam, ada supplier yang tidak bayar, banyak keluhan. Artinya bukan berarti orang mukmin yang cuma itu merasakan, tidak. Malah orang mukmin mendapatkan panduan hidup, gitu kan. Mereka tidak mendapatkan panduan hidup, maka mereka susah. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Di dunia tetap menghadapi masalah, di akhirat juga masuk neraka. Iya enggak? Sekarang lebih baik jadi orang beriman. Toh juga cobaan datang tapi kita diberikan solusi. Sabar, jalan keluar, ada pahalanya, pembersihan dosa, mati masuk surga. Kan enak gitu. Jadi orang beriman itu aman gitu kan. Lalu untuk apa berbangga-bangga atau mengatakan enak orang kafir? Dan kadang-kadang kita tidak adil mempertemukan antara orang kafir yang punya kelebihan finansial dengan orang kafir yang tidak, atau orang mukmin yang tidak memiliki finansial. Tidak adil. Pertemukan coba dengan orang mukmin yang punya finansial. Kita baru tahu bagaimana berkahnya hidupnya orang-orang beriman, gitu kan? Karena kita sama-sama punya waktu 24 jam, kita sama-sama punya potensi, kita bisa mendapatkan apa saja sebenarnya didapatkan oleh manusia yang lainnya. Jadi menjadi orang beriman adalah kata kunci kebahagiaan. Yang ke-13, pasal ke-13, tingkatan-tingkatan azab atau macam-macam azab pada hari kiamat di neraka. Wa na'udzubillah. Dalil pertama surah Shad ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana ma qaddama lana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Mereka berkata lagi para penghuni neraka, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, memanggil Allah dari neraka, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkan azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Jadi penghuni neraka sendiri berdoa kepada Allah di neraka agar yang mengajak mereka berzina, mengajak mereka kufur, mengajak mereka pada kemaksiatan agar dilipat gandakan hukumannya. Artinya pada hari kiamat ada orang yang lebih keras lagi siksaannya dari orang-orang yang lain. Hadis yang menjelaskan masalah itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai, wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai, wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ila huzzatihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila 'unuqihi, wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi." Di antara mereka di neraka nanti ada yang direngut api hingga kedua mata kakinya semuanya terbakar. Ada yang direngut api hingga lututnya semuanya terbakar. Ada yang direngut api hingga pusarnya semuanya terbakar. Ada yang direngut api hingga lehernya semuanya terbakar. Dan ada pula yang direngut api hingga kerongkongannya dan semuanya terbakar. Tanpa merasakan kematian ya. Karena nggak ada mati lagi, mati cuma satu kali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati kecuali mati yang satu kali saja. Bayangkan teman-teman sekalian kalau orang disiksa dan tidak mati. Terpotong-potong, luka, terkelupas, terlepas bagian anggota tubuh tapi tidak mati. Wa na'udzubillah. Tapi ini kenapa semua? Hanya kena zina, hanya kena riba, hanya kena dusta yang kita bisa ganti dengan hal yang gantinya. Bisa nikah,
ya, bisa transaksi jual beli, bisa jujur, bisa kita ganti. Dan subhanallah, sudah saya katakan, semua kemaksiatan dibenci oleh Allah, dijanjikan atau diancamkan hukuman, dibenci oleh manusia. Buruk. Orang yang suka bohong, orang yang suka berbuat zalim, mengambil haknya, tidak ada yang suka. Lalu untuk apa menjadi orang-orang seperti ini, teman-teman sekalian? Jadi orang baik sekalian, gitu kan? Orang baik disuka sama Allah, dijanjikan pahala besar, disuka oleh manusia. Gak ada orang yang benci orang yang jujur, orang yang amanah, tanggung jawab, kecuali memang dasarnya orang-orang yang punya hal-hal yang buruk, akan dibuka, dipermalukan dia sehingga akhirnya dia takut, maka dia membenci orang-orang yang jujur ini. Hanya sebatas itu, tapi umumnya manusia menyukai. Dan orang-orang yang soleh, teman-teman, disukai oleh seluruh makhluknya Allah. Seluruh makhluknya Allah menyukainya. Sebagaimana dalam bab Karamatil Aulia, insya Allah nanti akan kita bahas itu di bab Minhajul Muslim kita, bagaimana para sahabat yang menemukan mereka ada yang diberikan salam oleh malaikat, ada yang mendengarkan tasbihnya makanan, banyak hal yang mereka dapatkan ya justru karena kedekatannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pasal ke-14, sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia, dan ini menandakan memang dunia sangat kecil dan terhina. Kalau misal contoh, antum tidak pengen sekali sesuatu, lalu kita tidak dapatkan, misal hari ini pengen sekali makan makanan yang paling enak, kita nggak dapat, atau kita pengen tidur di tempat yang paling nyaman, kita tidak dapat. Kita ingin menikah dengan seseorang, kita tidak berhasil. Kita ingin membuka sebuah usaha lalu gagal. Apalah kira-kira, semuanya gagal. Kemudian sudah berlalu, malam ini kita istirahat, besok kita akan memulai sesuatu yang baru. Ada yang hilang? Nggak ada yang hilang. Nggak ada sesuatu yang kurang. Di fisik kita nggak ada yang kurang. Kita cuma kekurangan, kehilangan peluang itu saja. Dan masih bisa kita buka peluang-peluang yang lain besok. Nggak ada sesuatu yang hilang. Lalu kenapa harus terlalu berlebihan dalam hal yang seperti kalau kehilangan dunia, kehilangan semuanya. Sampai dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya dunia tidak senilai dengan selembar sayapnya lalat di sisi Allah SWT. Tidak ada nilainya. Untuk apa mau dikejar gitu? Makanan bisa berbeda, tapi toh tujuannya orang makan untuk menghilangkan lapar. Makan jenis apapun, yang penting selama itu baik, dia makan maka cukup menghilangkan laparnya. Gitu kan? Sama saja semuanya kita tarik ke dalam kehidupan dunia. Sama juga teman-teman kalau kita balik, itu kan sesuatu yang sangat tidak baik ya, maksudnya kita tidak dapat makanan, kita tidak berhasil dalam usaha, apa saja yang kita inginkan tidak dapat. Baik, anggap sekarang kita balik, kalau antum dapat semua yang antum inginkan, dapat mobil yang paling mewah, dapat pasangan yang paling sempurna, dapat segala-galanya, setelah itu apa? Tidak ada sesuatu yang, ya cuma kepuasan. Itulah dunia teman-teman sekalian. Dan sifatnya terus pasti kita akan tinggalkan, tidak bisa tidak, karena ada proses kematian. Banyak orang sebelum kita lebih kuat, lebih pintar, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, lebih semua, tapi mati juga. Kita juga akan seperti itu. Berarti kita akan tinggalkan semuanya, gitu kan? Akan rusak semuanya. Kiamat akan terjadi, sudah disampaikan oleh Sang Pencipta Allah. Maka target seseorang adalah di akhirat. Saking luar biasanya teman-teman sekalian, siksa di neraka karena kekufuran di dunia, karena kemaksiatan, dan masih diberikan kesempatan taubat, itu nikmat dunia yang dia kejar selama ini, jabatannya, kekayaannya, akan hilang dengan satu celupan di neraka. Sebagaimana juga semua orang yang menderita di dunia dimasukkan satu celupan di surga, sudah cukup membuat dia melupakan semua kesengsaraannya. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, dalam pasal kita yang ke-14 ini, sekali celupan di neraka melupakan segala kenikmatan dunia. Al-Anbiya ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala immassathum nafkhatum min adzabi rabbika la yakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Rabbmu, pastilah mereka berkata, aduhai celakalah kami, bahwasanya kami dulu termasuk orang-orang yang menganiaya diri kami. Jadi begitu Allah mulai dengan ujian saja kepada mereka, ya, Allah SWT berikan dia sedikit cobaan atau sedikit siksaan pada hari kiamat, sudah cukup membuat mereka menyesal. Coba dulu di dunia kami berbuat kebaikannya. Kata-kata coba ini sudah nggak ada manfaatnya. Sekarang mumpung masih bisa, masih hidup, masih ada kesempatan. Di dalam hadis yang merincikan masalah itu disebutkan, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, dihadapkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari ahli neraka. Jadi bukan orang beriman, tapi orang-orang kafir yang dasarnya akan masuk neraka. Didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari ahli neraka, lalu ia dicelupkan di neraka dengan sekali celup. Kemudian ditanyakan kepadanya setelah itu, dikeluarkan lalu ditanyakan, wahai anak Adam,
Apakah kamu melihat sesuatu kebaikan sebelumnya? Apa kamu pernah rasa kenikmatan? Apakah telah berlalu di hadapanmu suatu kenikmatan karena celupan itu dikeluarkan? Maka ia menjawab spontan, tidak demi Allah, wahai Rabb. Lalu dihadapkan orang yang paling menderita di dunia dari ahli surga. Susah, tidak ada sendalnya, susah makan, tidur di jalanan, tapi ahli surga. Orang beriman dan suka beribadah didatangkan pada hari kiamat, kemudian dicelupkan satu celupan ke surga, lalu ditanyakan setelah dikeluarkan, apakah kamu pernah melihat penderitaan sekalipun? Apakah pernah lewat di hadapanmu suatu penderitaan? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabb, tidak pernah lewat di hadapanku suatu penderitaan pun, dan aku tidak pernah melihat suatu kesusahan pun. Hilang semua dengan satu celupan. Bagaimana kalau abadi dalamnya? Nah. Dan ini semua sekali lagi saya tekankan dari tadi teman-teman, penyampaian baginda Nabi SAW dan penyampaian Allah yang maha tinggi dan maha purba dalam ayat Al-Quran dan Nabi dalam sunnahnya wajib diyakini tanpa diragukan dan tidak perlu ditanyakan. Begitu orang beriman, yakin kita jalankan dan pasti akan terjadi. Sebagaimana tadi saya bilang, kita tidak perlu memikirkan masalah oksigen yang memang sudah masuk keluar, setiap saat kita bisa dapatkan. Berarti sama faktanya. Pergantian siang malam kita nggak punya andil, berubah dengan sendirinya. Musim-musim datang, gitu kan. Hidup dan mati, matinya orang dan lahirnya manusia atau seseorang, sama semua terjadi begitu saja. Begitulah semuanya akan terjadi. Pasal ke-15, ahli neraka akan menangis teman-teman sekalian. Dan penangis pada saat itu beda dengan tangis antum di dunia. Jeritan, tangisan dan jeritan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu di sini tidak disebutkan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, disebutkan langsung terjemahnya, maka kita buka Al-Qur'an surah Fatir ayat 36 sampai 37. Tentu kalau kita bicara masalah tangisan secara global, maka tangisan bisa positif bisa negatif. Ada orang menangis karena bahagia, ada orang menangis karena sedih, ya karena ada masalah. Tapi kalau jeritan umumnya dipakai memang karena dia sesuatu yang tidak nyaman, menyakitkan, mengagetkan, ya. Surah nomor 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 36-nya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya atau siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Maksudnya kalau orang mati kan berhenti siksaan. Jadi Allah biarkan mereka tidak mati. Dan juga tidak diringankan siksaannya. Bukan berarti pada saat dia masih utuh badannya lalu dipukul, misalnya dihantam, dipukul, disiksa, dibakar. Kemudian pada saat sudah bolong sebagian tubuhnya atau rusak, azabnya dikurangi. Enggak. Sama saja, kadar siksaannya sama. Itu yang Allah sebutkan di sini. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, tidak mati, supaya mereka tetap merasakan siksa, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azab. Tidak ada perbedaan antara awal dia disiksa dengan akhir dia disiksa. Pada saat masih utuh badannya atau pada saat sudah terpotong-potong, sama saja jenis siksaannya. Ayat 37-nya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, teriak dengan jeritan, mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Kami tidak akan ngulangin perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan
apakah kami tidak memanjangkan, kata Allah dibalas dengan para malaikat, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Enggak adakah sampai kepadamu satu ayat Al-Quran, satu hadis penyampaian? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ini saksi bahasan ayat 37-nya yang mengatakan mereka akan berjerit, berteriak, dan terdengar suara itu. Selanjutnya surah Hud ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, celaka maksudnya adalah masuk neraka nanti hari kiamat, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka akan mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Tarik nafas kesakitan, keluar nafas kesakitan, merintih. Ini Allah SWT berfirman, dan ini kekal dalam Al-Quran. Lalu untuk apa? Sekali lagi, hanya karena kekufuran, hanya karena zina, hanya karena melihat yang haram, hanya dengar yang haram, untuk apa? Kita ada solusinya kok yang lain. Surah Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 14. Selanjutnya dalil yang ketiga, tapi ini juga sama, tidak disebutkan. Ya, kenapa? Surah berapa? Surah nomor 25, iya. Surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan banyak di antara mereka mendustakan hari kiamat. Gak mungkin kiamat itu, gak ada neraka dan surga itu. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat itu. Idza ra'athu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalahnya. Jadi neraka bersuara dan mereka mendengar dari jauh suara gemuruh itu. Ayat 12, ayat 13, wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, maka di sana mereka mengharapkan kebinasaan, berharap mati saja karena sakitnya siksaan. Ayat 14, la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan, berharaplah kebinasaan yang banyak, enggak bakal datang, enggak bakal mati. Ayat 15-nya, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati 'uidal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah, apakah azab yang demikian itu lebih baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Tentu di sini lanjutan ayatnya semua membahas masalah surga, ya, dan ini nanti insya Allah kita bahas di surga. Tapi yang jelas saksi bahasan penghuni neraka akan mengeluarkan suara dan jeritan. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan para perawinya semuanya hujjah dalam as-sahih atau jelas diterima dalam oleh perawi hadis. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhibnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan, ahli neraka memanggil malaikat, para penjaga neraka, tapi mereka para malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kalian menetap selamanya. Percuma mau manggil-manggil kami, mau minta tolong, hai penjaga, hai malaikat, nggak ada yang dengar. 40 tahun mereka menjerit dengan siksaan, tidak didengar oleh malaikat. Setelah didengar, maksudnya tidak dijawab. Setelah dijawab pun jawabannya malaikat selama 40 tahun, percuma, kalian akan kekal selamanya, nggak ada gunanya. Lalu kemudian mereka memanggil Rabb mereka, Allah, dengan ucapan mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 107.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, setelah mereka panggil malaikat tidak dijawab, mereka panggil Allah. Wahai pencipta kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Setelah lihat neraka ini, kami tidak mungkin kembali. Kalau kami kembali buat kekufuran lagi, kami tidak beriman, berarti kami zalim. Luar biasa, layak untuk disiksa. Lalu dia, Allah, tidak menjawab penghuni neraka seperti lamanya dunia. Berapa umurnya dunia itu? Allahu alam. Berapa ribu tahun? Miliaran sekarang dikatakan gitu kan. Allah tidak jawab mereka. Kemudian Allah berfirman setelah seumur dunia itu, Allah diamkan mereka dalam siksaan, pedih, jeritan, sakit, ya, tarik nafas, keluar nafas, semuanya dengan jeritan dan kesakitan merintih. Baru Allah mengatakan setelah itu dalam surah Al-Mu'minun 108, jawabannya Allah setelah menunggu ahli neraka seumur dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Gak ada gunanya. Udah. Teman-teman sekalian, selalu sinyalnya Allah datang. Termasuk antum sendiri mendengarkan di pengajian malam ini teman-teman, sinyal dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Orang yang cerdas ngambil dan amalkan, itu yang cerdas. Jangan tunggu teman-teman, saya tidak bisa datang ke rumah antum masing-masing, ya akhi sudah sholat belum, ya ukhti sudah sholat belum, sudah puasa belum, sudah amalin ini belum, jangan lakukan ini, tidak bisa. Kita cuma bisa menyampaikan, dan para nabi-nabi yang menjadi panutan para da'i-da'i dan para ulama, itu juga sudah begitu menyampaikan. Kata Allah SWT, ma'alaika al-balag, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Orang yang cerdas teman-teman, nangkap itu dan amalkan, menjadi orang baik, berubah menjadi lebih baik. Karena ini semua penyampaian-penyampaian fakta, wahyu yang tidak bisa didustakan. Bayangkan kalau nanti masuk neraka, naudzubillah, panggil penjaga neraka nggak dijawab 40 tahun, setelah dijawab pun dihinakan. Panggil Allah seumur dunia baru dijawab, itu pun Allah cuma mengatakan tetap kalian tinggal dalam keadaan hina dan jangan kalian berbicara denganku. Kenapa? Karena Allah di dunia kirimkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah. Bukan cuma antum di sini, semua kaum muslimin, semua orang-orang kafir datang kepadanya sinyal dari Allah. Semuanya, semua teman-teman, mustahil. Makanya kita paling sedikit sinyalnya Allah kata ulama adalah rasa penyesalan atau rasa takut untuk memulai perbuatan. Kalau kita mau melakukan perbuatan salah, agama melarang walaupun kita tidak tahu itu perbuatan salah, kita seperti ada peringatan dari Allah untuk takut, khawatir, gitu kan? Kalau kita sudah melakukannya, ada penyesalan datang. Sinyal dari Allah. Sampai sebelum meninggal pun Allah SWT berikan kepadanya sinyal. Tinggal orang ini mau menangkap atau tidak. Dan itu teman-teman harus peka ditangkap. Tangkap, kemudian kita lakukan. Kebaikan segera terima, segera amalkan. Keburukan segera taubat, tinggalkan. Kemudian kaum itu berputus asa, para penghuni neraka. Dalam hadis masih lanjutannya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai, mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Wa na'udzubillah. Hadis ini sahih, tadi sudah saya katakan, riwayat Tabarani. Ya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian dalam bab ini atau dalam pasal ini adalah hadis yang diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Imam Az-Zahabi juga menyetujuinya. Serta Syekh Albani juga menyebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum la yabkuna dam yakni makanad dama'." Ahli neraka benar-benar akan menangis. Penyampaian Nabi SAW ini teman-teman. Saya cuma menyampaikan dan ini betul-betul fakta, benar terjadi. Ahli neraka benar-benar akan menangis, merintih, sehingga seandainya air mata mereka jatuh terus, mengalir. Sehingga kalau perahu dijalankan pada air mata mereka yang sedang mengalir itu, pastilah perahu itu bisa berjalan di atasnya karena banyaknya air matanya. Sesungguhnya mereka menangis darah, yakni tempat matanya, air matanya berubah jadi darah karena sudah habis airnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Ini semua teman-teman hanya karena kasus kekufuran saja, malas beribadah, tidak mau jadi orang baik. Hanya itu sederhananya. Lalu kenapa teman-teman? Apapun waswas syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya.
Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang, bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan, tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah tuh memang hukuman. Tidak. Antum harus berubah. Kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan, dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan cukuplah seperti ini. Keluarga saya biayai 1,5 juta, sudah cukup, alhamdulillah, udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha, lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih, tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik. Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan terus saya menggencot doa itu setiap malam sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan? Kemudian setelah itu saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain, dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah sebelum meninggal khalifah sebelumnya menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal kembali kepada keturunan raja yang pertama. Tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Jadi Allah kasih teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya ya Allah, wahai Tuhanku. Begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya ucapan kita. Ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish enggak? Banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang benar nggak, serius nggak. Sama rasionalnya gini, kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? Oh iya semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua 2, 3 dan 4 sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar pertama sudah tahu saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah. Sabar sampai titik klimaksnya, kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan, gitu kan? Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah. Dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya. Ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah SWT memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, enggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu, bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat,
tetap dia tancapkan, Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama seperti kelapa, ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan. Mereka tanam sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon kemudian ada burung yang hinggap di situ atau manusia, ya, yang hinggap bernaung atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja yang memakan daunnya atau buahnya kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Belum ada? Alhamdulillah, bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Baik, saya akan bacakan. Kalau masih belum ada pertanyaan, saya tambahkan insya Allah 2 pasal lagi, ya. Yang ke-16 adalah keluarnya manusia dari neraka dengan syafaat. Ada yang punya pertanyaan nggak tadi? Ada. Ini soalnya pasal ke-16 ada yang akan saya edit dulu, beberapa terjemahan hadis, ya. Akan kita edit dulu, jadi insya Allah mungkin saya belum bahas ini. Karena di halaman 147 itu nanti akan ada perbaikan di situ. Akan ada perbaikan terjemahannya, ya. Insya Allah kita akan bahas nanti di Senin akan datang, insya Allah. Jazakallah khair. Bagaimana kita tahu apakah kita masuk surga atau neraka? Dan bagaimana kita bisa terus bersemangat beribadah dan menuntut ilmu syar'i seperti ini? Kalau bagaimana kita mengetahui, sudah ada panduan dalam syariat. Beriman dan beramal saleh masuk surga, kan gitu. Berbuat kekufuran, maksiat masuk neraka. Sederhana sekali. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan, amalkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Sederhananya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bersemangat? Ya harus banyak hal. Seperti pernah saya jelaskan, kalau mau istiqamah ada 3 hal. Yang pertama, tidak boleh tinggalkan majelis ilmu. Tidak boleh teman-teman sekalian, majelis ilmu. Buat prinsip hidup dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus itu. Majelis ilmu begini hadir langsung sama saya atau sama yang lain tentunya. Silakan para asatidzah yang insya Allah mulia punya ilmu yang banyak, mungkin lebih luas daripada apa yang saya dikaruniai oleh Allah SWT. Silakan nuntut ilmu sama mereka. Kalau nggak bisa hadir, dengarkan sebelum tidur. Saya sudah kasih itu hari solusinya. Salah satu solusi teman-teman sekalian adalah antum jadikan PR setiap malam. Jangan tidur mulai sekarang. Mulai malam ini, kalau belum diamalkan, baca kisah satu orang Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling baik. Mulai dari Nabi Adam AS. Sebentar antum pulang ini, luangkan waktu 15-20 menit, ketik di Google, kemudian tulis masalah Nabi Adam, kisah Nabi Adam. Baca tulisan teman-teman kita muslimin yang sudah menulis itu. Kita baca di situ tentang Nabi Adam. Besok pindah ke Nabi Idris, besok ke Nabi Fulan, Yusuf, Shu'aib, ya, Musa, Isa, terus sampai 25 Nabi dan Rasul. 25 hari. Satu hari satu Nabi. Antum baca. Setelah itu pindah ke nama sahabat, setiap malam. Terus begitu, setiap malam kita baca satu kisah. Kalau tidak dengarkan, ceramah, ini ada masalah. Tapi ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Jadi harus ilmu tidak bisa lepas. Karena ilmu mendatangkan iman, iman akan mendatangkan
kemudahan untuk mengerjakan amal saleh dan istiqomah. Yang kedua, ini harus kita mengamalkan ilmu itu teman-teman. Berapa kali antum hadiri pengajian yang bahas masalah sholat malam? Pertanyaannya, sudah sholat malam belum? Berapa kali kita dengar ceramah tentang puasa Senin Kamis? Sudah puasa Senin Kamis belum? Masalahnya orang punya ilmu banyak tapi tidak mau amalin. Ini yang jadi masalah. Jadi harus diamalin sama dia. Mulai teman-teman, amalkan. Kan? Mulai. Dan ibadah harus dipaksakan. Sudah saya bilang, paksa puasa Senin Kamis itu. Nggak ada orang mati karena puasa. Puasa saja, kalau ajalnya datang ya sudah, gitu kan? Puasa teman-teman. Sampai kapan syaitan mau bisikin kita, cuma puasa sunnah, nggak apa-apa? Enggak, kecuali punya udzur syar'i. Kenapa nggak puasa teman-teman sekalian? Kenapa nggak baca Quran? Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur di malam hari, maka dicatatkan baginya 1 kintor. Dan 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat Al-Quran, baca. Siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baca. Kenapa nggak baca? Kenapa nggak dipraktekin ini? Kan itu. Praktik teman-teman sekalian. Sholat berjamaah di masjid pahalanya lebih daripada sholat sendiri 25 kali lipat, 27 derajat. Amalkan. Azan ke masjid sholat. Programkan itu, gulirkan. Yang ketiga, ya kita membentuk komunitas. Dan ini sudah pernah saya jelaskan. Komunitas teman-teman sekalian. Berteman sama orang-orang yang soleh, laki-laki dan soleha perempuan, gitu kan? Artinya setiap jenis berteman dengan sesama jenisnya yang insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di hari-hari pertama, kadang-kadang kita masih kikuk kalau kita belum pernah ikut pengajian, lalu berteman sama semua orang yang di pengajian. Mereka ngobrolnya tentang sebab turunnya ayat, kisah tentang seorang sahabat atau sebuah hadis misalnya. Ya mungkin kita belum nyambung di situ, nggak masalah. 1-2 hari, 3-4 hari, seminggu kita akan jadi terbiasa kan? Nanti jadi terbiasa nantinya, nggak apa-apa, berteman sama mereka. Kita berteman dengan orang malas, kita jadi pemalas. Berteman sama orang rajin, kita jadi rajin. Berteman sama orang buruk, kita jadi buruk. Berteman sama orang soleh, kita jadi soleh. Otomatis, gitu kan? Maka bentuk komunitas. Ini 3 hal insya Allah yang saya yakin bisa membantu insya Allah untuk istiqamah. Ustaz, tolong beritahukan saya hukuman orang yang mendengarkan musik baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Saya benar-benar masih sulit menghilangkan musik dalam hidup saya, terutama saat merasa sangat jenuh. Tolong beritahukan agar saya menjauhi musik. Pertama sekali teman-teman sekalian, musik, kita bicara alat musik ya. Musik itu disumpahi dan bersumpah padanya pada sebuah ayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat Al-Quran yang berbunyi ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashri lahwal hadits yudillan nasa an sabilillah. Sebagian orang ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, gitu kan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah demi Allah musik. Sahabat Nabi pada zaman itu masih belum terlalu canggih kayak kita sekarang. Alat-alat musik, dan ada alat musik waktu itu. Sudah ada. Terkenal di Persia, di Romawi. Tapi mereka sama sekali sudah tahu dan mereka mengatakan ini adalah musik. Musik sama Al-Quran tidak akan ketemu. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Nabi SAW mengatakan musik adalah mazamirus syaitan. Dalam hadis, tadi ayatnya sudah saya sebutkan, ini hadisnya adalah musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Anak-anak beracunnya syaitan. Musik sama Al-Quran seperti minyak sama air, tidak bisa ketemu, mustahil. Antum kalau masih dengar musik, maka secara otomatis susah untuk bisa menerima Al-Quran. Jangan gunakan bahasa sulit, nggak ada kata sulit. Di sini misalnya, sulit saya meninggalkan kayak tadi misalnya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Sekarang detik ini azamkan dalam hati, berdoa sama Allah, saya mau tinggalkan. Lagi jenuh gimana? Dengar Al-Quran. Kalau masih jenuh itu berarti syaitan, baca isti'adzah. Terutama kalau kita bisa mendengarkan Al-Quran dengan terjemahannya, gitu kan? Tidak ada teman-teman sekalian. Majelis ilmu begini nggak ada orang jenuh. Ya, orang hadir kalau memang penyampainya benar, kita juga ikhlas, yang menyampaikan ikhlas, yang hadir ikhlas, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, gitu kan? Kita akan merasa ada perubahan-perubahan yang akan kita dapatkan, gitu kan? Jadi memang bisa, bukan tidak bisa. Ya, jadi harus bisa ditinggalkan. Coba pelan-pelan terapi diri, kalau saran saya terapi diri dengan cara memahami ini adalah perbuatan haram, maka saya tinggalkan. Syaitan yang mendatangkan kejenuhan teman-teman, putus asa, dendam syaitan. Sekali lagi mendatangkan kejenuhan, putus asa, sumpah, sedih, syaitan semua. Enggak ada dalam Islam itu. Enggak ada dalam Islam. Karena sesuatu terjadi dalam Islam kita sudah mengatakan Allah sudah takdirin, sudah saya terima. Sudah selesai. Kita disuruh selalu optimis, tadi saya bilang, ke depan. Kita nggak disuruh lagi korek-korek yang masa lalu sudah berlalu, sudah selesai urusannya, gitu kan? Jadi kita harus yakin bisa.
Coba sekarang dengarkan Al-Quran, dari Al-Quran ke Al-Quran, godaan syaitan ada terus, biasakan diri. Dan banyak sekali jemaah saya yang saya alhamdulillah nasihatin seperti ini, dan alhamdulillah kuasa Allah, bukan dari saya. Alhamdulillah saya mendapatkan mereka mendengarkan musik, dan pada saat mereka sudah tinggalkan saya tanya. Kemarin saya ke Makassar, ada satu suami istri, kemudian mereka dulu pernah haji dengan saya dan alhamdulillah sudah berubah, gitu kan? Dan mereka dulu tuh selalu ada penyanyi baru, ada musik baru, ada segala macam, selalu konsernya hadirlah, beli segala macam sampai berapa banyak. Alhamdulillah mereka setelah dengar ceramah, memang awalnya mereka bilang proses, tapi setelah kita tinggalkan, ya saya tanya naik di mobil mereka waktu di Makassar, saya diajak makan, kemudian saya tanya, bagaimana perasaan kalian sekarang, secara pribadi saja. Dia bilang, Ustaz luar biasa tenangnya sekarang. Di mobil ini begitu buka, dengar ceramah. Kebetulan ceramah saya dia dengar. Kemudian saya sekarang berpikir, kalau betapa bodohnya saya dulu pada saat cuma dengar musik saja. Saya seperti dibodoh-bodohin, uang sekian puluh juta sudah habis. Sampai dulu ada yang pasang speaker di mobilnya, sampai ngomong sama istrinya teriak-teriak karena kerasnya suara musik itu, gitu kan. Ada orang subhanallah kadang-kadang syaitan bukan cuma goda dia, hatinya jadi masalah dengar musik, dia paksa orang lain dengar sampai goyang jalanan, gitu kan. Tak tahu dapat apa ini, dapat apa semua, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada orang di kampung, di ganggang putar dandut, paksa orang lain dengar, subhanallah, kenapa harus paksa seperti ini, gitu kan. Dan lebih jauh daripada teman-teman, kalau praktek saya pribadi, Allahu alam, saya coba menelusuri kisah para sahabat, para tabi'in, saya melihat teman-teman sekalian pada saat mereka tuh punya satu kelebihan ya, yang memang kalau kita peka kita akan tangkap. Mereka sangat peka dengan dosa sekecil apapun. Jadi para sahabat dan tabi'in itu melihat, kalaupun ada dosa kecil, itu sudah cukup membuat dia ketakutan luar biasa. Jadi walaupun tidak disengaja ya, seperti Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, saya mengetahui kalau saya punya dosa, saya tahu ini dosa tapi saya melakukannya tidak sengaja pun. Kayak misal ada musik kita dengarkan lewat, kita cuma lewat, kebetulan saja ada. Kita bukan niat membelinya, kita bukan membeli kasetnya atau CD-nya, kita bukan mendengar, tapi lewat kita dengarkan. Mungkin kita masuk mall, mungkin kita lewat di mana, lalu kedengar, gitu kan. Kata Qadhi Iyad, ada dosa yang saya tahu dosa tapi saya tidak menginginkan, tapi terjadi. Saya lewat, sepintas melewatinya. Maka saya akan melihat terjadi perubahan pada tunggangan saya, ya, kemudian pada istri saya, bahkan pada saat di rumah saya bahkan pada saat itu rumah saya kemasukan tikus. Ya. Jadi saya melihat itu sampai pada saat itu pun terjadi. Allah datangkan cobaan hanya karena masalah dosa yang tidak disengaja loh. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Makin peka kita teman-teman, maka makin banyak sekali manfaatnya. Coba dipraktekin. Insya Allah ini adalah resep yang sangat bagus. Akhir-akhir ini saya suka berpikiran tentang kematian, seperti bagaimana nanti saya akan meninggal, bagaimana rasanya sakaratul maut nanti dan sebagainya. Pertanyaan, apakah sikap terlalu takut pada kematian tersebut salah Ustaz? Sama sekali benar, ya, tidak salah. Ya, sama sekali tidak salah, itu benar. Ya. Itu benar dan itu tanda keimanan, saudaraku. Itu tanda keimanan. Bersyukurlah kepada Allah karena itu ada. Ya. Karena tanda kematian, kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi orang-orang beriman. Memang begitu, selalu kata sebagian ulama hadis maksudnya hatinya selalu ketakutan kalau dia akan mati bagaimana nanti. Maka dengan cara itu Allah memandu dia, dengan perasaan itu memandu dia agar selalu dalam ketaatan, gitu kan? Itu positif, sangat bagus sekali. Jadi hanya lebih hati-hati kan, saya yakin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya ini, saya yakin dia akan sangat hati-hati sekali dalam melakukan perbuatan-perbuatan. Karena dia tahu dia akan mati, itu sangat positif. Dengan tetap menjalankan kehidupan, gitu kan? Karena memang orang mukmin seperti itu, dia melalui kehidupan dunia ini memang untuk menuju ke akhirat sana. Apakah laki-laki dan perempuan dalam neraka akan disatukan? Tentu saja, disatukan. Tapi apa antum berpikir orang akan saling melihat-lihat? Tidak ada lagi lihat-lihat. Nggak ada lagi lihat. Mana ada waktunya? Saya pernah kasih contoh, kalau ada sebuah kota, kita lagi di situ dan lagi diserang oleh musuh dan akan dibantai, di depan mata kita ada orang yang ditebas lehernya, ada orang yang dipedang segala, terus ada orang yang lari telanjang, antum masih sempat mau lihat? Gak ada waktu, itu baru gitu. Bagaimana orang di sini di neraka? So tidak ada lagi waktu, dan memang neraka salah satu cirinya teman-teman, insya Allah nanti kalau tidak salah akan dibahas di bab-bab yang akan datang, itu memang tidak ada, orang ini tidak bisa melihat karena semua sisi itu api. Nggak bisa dia melihat, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan gitu kan. Jadi memang iya, mereka akan digabungkan.
Dan banyak hadis yang menjelaskan masalah itu kan. Kalau Nabi SAW pernah dilihatkan misalnya tentang adab kubur, kalau saya diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang berada di sebuah lembah, yang di tengah-tengah lembah itu ada lubang yang mengeluarkan api dan mengejar mereka, dan mereka berusaha lari untuk keluar dari lembah itu, tapi akhirnya api merenggut mereka, hangus, lalu api itu masuk, mereka tergelinding, kemudian Allah utuhkan kembali tubuhnya, lalu begitu terus, dan itu adalah para pezina, para pezina. Artinya laki-laki dan perempuan ada di situ, tapi disiksa mereka. Periuk mendidih maksudnya seperti apa? Yang dimaksud dalam hadis adalah seperti air yang dimasak di periuk. Periuk panci seperti panci, tapi periuk itu lebih besar gitu kan. Biasanya terbuat dari tembaga ya, terbuat dari besi ya. Itu atau mungkin dibuat dari, umumnya dia besar dan biasa dipakai untuk masakan-masakan yang besar. Maka dianggap seperti itulah air kalau mendidih di periuk itu, seperti itu nanti otaknya akan mendidih. Wa na'udzubillah. Saya mau bertanya, buku apa yang Ustadz pakai saat kajian dosa-dosa besar? Buku judulnya dosa-dosa besar ya. Atau kalau terbitan Darul Haq ada 76 dosa-dosa besar. Tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bagaimana nasib ahlul bid'ah yang katanya tersesat dan tempatnya di neraka? Tentu saja semua bid'ah termasuk dosa besar ya. Dan bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang tidak mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang sampai membuat orang itu kufur gitu kan. Seperti misalnya dia melakukan perbuatan syirik, menyembah kuburan, minta-minta pada kuburan, ini sudah syirik. Ini bid'ah yang mukaffirah. Ada bid'ah yang tidak, yang bid'ah-bid'ah umumnya orang kerjakan yang Nabi tidak contohkan. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Mereka akan ditimbang, timbangan amalnya hari kiamat. Dilihat mana amal baik, amal buruk gitu kan. Karena ada juga amal baik yang mereka kerjakan. Ditimbang, lalu kembalilah kepada hukum umumnya, dilihat kalau amal baiknya lebih berat maka akan membawa dia ke dalam surga dengan izin Allah, kalau lebih berat amal buruknya dia akan masuk ke neraka. Bagaimana nasib hewan dan tumbuhan setelah kiamat? Kalau hadis-hadis menjelaskan tumbuh-tumbuhan Allahu alam, tidak disebutkan ada dikembalikan tumbuh-tumbuhan, karena mahsyar itu dikatakan adalah sebuah lapangan putih yang luas, seluas pandangan mata, gitu kan? Seperti pasir putih. Nah, itu manusia akan dibangkitkan, tapi hewan akan dibangkitkan. Karena ada hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, Allah dengan kemahadilannya akan menghakimi sampai 2 ekor domba yang saling tanduk. Kenapa yang menanduk? Ya, menanduk temannya yang sedang ditanduk tadi. Di kehadiran Allah, berarti hewan-hewan. Kalau bagaimana nasib hewan nanti Allahu alam. Kita nggak tahu apakah Allah musnahkan, tidak ada dalil menjelaskan masalah itu. Apakah nanti masuk di neraka? Allahu alam. Tapi yang jelas atau di surga itu kita nggak tahu. Tetapi memang ada hewan ya, ada hewan di surga itu kalau tidak salah ada penyebutan tentang, nanti kita bahas di surga insya Allah, ada kuda ya, ada penunggang kuda gitu kan, ada Allah SWT berikan dengan kuasa Allah. Jadi kita tidak tahu apakah itu hewan dunia atau tidak, tapi yang jelas hewan dunia pun akan dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Allah dengan kemahadilannya. Bagaimana nasib orang kafir yang mempunyai banyak amal baik seperti yayasan korban bencana dan lain-lain, sementara belum sampai kepada dia dakwah yang membawanya kepada hidayah? Tidak akan bermanfaat padanya. Dan tidak ada perkataan teman-teman sekalian tidak sampai kepadanya dakwah. Tidak mungkin itu. Akan sampai. Apalagi di zaman sekarang. Apa yang tidak sampai? Dengan adanya kasus-kasus pelecehan terhadap umat Islam, kasus 11 September dulu dituduh Islam terorisme. Siapa yang tidak dengar tentang Islam di dunia ini? Hah? Bahkan di Amerika terjadi Quran menjadi bestseller, buku bestseller pada saat itu. Banyak orang baca. Sampai kepada mereka. Kalau di zaman dulu Allahu a'lam mungkin gitu, tapi kalau zaman sekarang ini bisa dikatakan tidak mungkin. Karena ini kan dibahas orang mempunyai yayasan. Yayasan zaman sekarang adanya, gitu. Dia punya yayasan apapun itu percuma saja. Ibnu Jud'an, ada satu orang, saya sudah pernah sampaikan kisahnya, adalah orang yang sangat mulia di zaman jahiliyah, suka dengan tamu, bantu orang, silaturahim keluarga, terkenal sekali, gitu kan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, siapa yang tidak kenal kebaikannya? Tapi di masa jahiliyah, apakah bermanfaat apa yang dia pernah kerjakan? Kata Nabi SAW, tidak ada manfaatnya. Kalau dia beriman, insya Allah ada manfaatnya. Makanya Allah SWT membantu orang-orang kafir yang beriman, semua amalnya ditarik oleh Allah setelah dia masuk Islam. Itu kan. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, kalau orang yang masuk Islam akan mendapatkan, orang yang kafir masuk Islam, dia akan mendapatkan double pahala. Dosa-dosanya pun akan diganti menjadi pahala oleh Sang Pencipta Allah. Sampai Umar pernah berkata, aku adalah orang yang paling banyak pahalanya di antara kalian. Kata para sahabat, kenapa ya Amir Mu'minin waktu di zaman Umar? Kenapa anda mengatakan itu? Kata Umar, karena saya dulu orang yang paling bejat di zaman jahiliyah. Setelah saya masuk Islam, Allah gantikan menjadi pahala, gitu kan? Itu
kuasa Allah SWT. Sebagaimana juga itu akan memberatkan mereka kalau mereka tidak masuk Islam atau mereka tidak menganut kebenaran Islam. Apa yang harus dilakukan muslimin jika hijrahnya ditentang oleh keluarganya? Apakah keluarganya itu termasuk kafir? Karena keluarga saya menganggap saya masuk aliran sesat dengan mengikuti kajian dan berpakaian syar'i. Apakah saya akan masuk neraka jika menentang keluarga termasuk orang tua? Karena kata-kata menentang ini teman-teman sekalian harus digarisbawahi dulu. Kenapa harus bertentangan? Kalau kita mengikuti kajian-kajian, apalagi kajian sunnah teman-teman, mestinya akhlak antum menjadi lebih baik kan? Ya, jangan antum ikut pengajian sunnah, kemudian antum tinggalkan sunnah Nabi itu sendiri. Seperti senyum, sama-sama muslim. Ini begitu ikut pengajian mukanya abusan kantarira. Cemberut, bergaris semuanya, tidak salam, tidak lihat orang. Ini malah jauh dari sunnah. Gimana caranya? Antum ikut pengajian malah pulang, malah salaman sama ibu dan ayah, malah sapa, malah bawain hadiah, malah lebih berbakti, malah lebih silaturahim dengan keluarga-keluarga. Orang-orang yang belum dapat hidayah dirangkul. Tidak ada manusia teman-teman yang diambil hatinya dengan materi, berikan makanan, berikan bantuan, ya, berikan nasihat, sapa dengan baik, kemudian mereka tidak suka, enggak ada. Yang membuat banyak orang menganggap kita ini eksklusif karena kita memang jauh tidak memberikan sunnah Nabi SAW itu. Coba praktikin teman-teman sekalian. Teman-teman di sini yang sudah ikut kajian-kajian sunnah, begitu ada tetangga yang sedang meninggal dunia, antum yang harus pertama tampil di situ. Tampil, datang, tawarkan diri, bisa saya bantu, apa yang saya bisa bantu, bawain makanan takziah 3 hari kita disuruh bawa makanan, doakan, sabarkan, senyum dengan mereka. Kita lakukan sunnah Nabi, mereka lakukan ritual yang bidah, kita tinggalkan, kita nggak usah ikut. Tapi kita jalankan sunnah Nabi SAW. Dan banyak ikhwan yang jalankan saran saya ini, Masya Allah, akhirnya tetangganya pada faham semua. Akhirnya jadi mulai banyak bertanya, mulai jadi gini dan seterusnya. Gitu kan? Antum jangan malah menjauh. Kalau saya pribadi melihat, selalu melihat dengan kacamata saya pribadi, kalau ada orang yang belum faham sunnah atau masih melanggar, maka saya menjadikan ini adalah peluang saya. Allah sedang memberikan saya peluang untuk menasehatin dia. Kesempatan, antum lihat semua orang yang belum faham teman-teman, belum sholat, belum tutup aurat, ini adalah target kita mendapatkan pahala. Seperti Allah sedang melewatkan, ini loh peluang kamu, nasihatin, luruskan. Insya Allah dari sekian orang mungkin ada yang mendapatkan hidayah. Kita lakukan. Nabi SAW mengajarkan kita retorika dakwah yang mulia. Pernah ada seorang Arab Badui, waktu Nabi SAW lagi duduk di masjid, datang tiba-tiba Arab Badui ini mengatakan, "Hai Muhammad, berikan saya apa yang sedang Allah titipkan kepadamu untukku." Ini minta sedekah ya, tapi caranya luar biasa, kurang ajar. Para sahabat berdiri, ini sudah tinggal tunggu instruksi, gebukin nggak nih? Maka sahabat sudah tunggu, berdiri pada berdiri. Nabi SAW sudah tahu ini bahaya, akan digebukin nih orang. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau inginkan? Dia bilang, ya kasih saya apa yang sudah Allah titipkan padamu. Nabi SAW kasih, ini silahkan. Ada yang Nabi pegang gitu kan. Nabi tanya dia diam. Sudah cukup kah? Belum cukup. Lihat bayangin kurang ajarnya, retorikanya nggak baik. Kemudian juga waktu ditanya, dia masih bilang belum cukup. Nabi kasih lagi, cukup kah? Belum cukup. Sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, baiklah, ikut ke rumah saya. Ini sahabat sudah pada geram semua ini. Ikut orang ini ke rumah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ambillah ini. Dikasih banyak hal, tidak disebutkan dalam hadis apa saja, tapi dikasih. Sampai Nabi mengatakan, cukupkah? Baru orang itu mengatakan, jazakallahu khairan. Cukup. Baru dia merasa puas. Rupanya orang ini punya retorika memang begitu. Bawaannya dia begitu. Kesannya kasar gitu kan. Baiklah. Setelah itu, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, di jiwa saudara, di jiwa sahabat-sahabatku ada beban pada saat tadi kamu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Artinya kamu tidak santun memintanya. Mestinya kau mengucapkan kalimat yang santun sehingga akhirnya mereka bisa menerimanya. Lalu kata Nabi SAW, bisa nggak kau ucapkan kalimatmu tadi itu, jazakallahu khairan, sudah cukup, di depan mereka supaya mereka tidak marah dengan kamu. Oh bisa ya Rasulullah. Baiklah. Diajar oleh Nabi SAW, pergilah ke masjid. Lalu kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, mungkin seseorang atau setiap orang dari kalian punya beban dengan saudara kita ini, karena perkataan dia tadi, tapi kami telah memberikannya, dan dia telah berterima kasih. Ucapkanlah, maka orang itu mengatakan, jazakallahu khairan, kamu telah berbuat kebaikan. Kata Nabi langsung, sudah dengar? Dia sudah baik ya, selesai. Gitu. Kata Nabi SAW, baik, orang itu pergi. Lalu Nabi SAW nasihatin para sahabat, perumpamaan saya dengan kalian
saya dan kalian dengan orang ini seperti seorang pemilik unta. Yang untanya lepas, pemilik untanya saya, kata Nabi SAW. Unta saya lepas, unta ini diibaratkan orang itu tadi. Lalu kemudian kalian semua berusaha mengejar mau menangkap unta itu. Unta itu lari ketakutan. Maka saya mengatakan, biarkan saya dengan unta saya, biarkan saya dengan unta saya. Pada saat kalian membiarkan, maka saya pun mengambil rumput-rumputan, lalu saya mendekatinya, kemudian dia pun akhirnya memakan dan jadi lunak. Seperti itulah perumpamaan saya dengan dia tadi. Jadi seperti itu. Kita menyampaikan, kita semampunya gitu kan. Jadi tidak perlu ada jarak sebenarnya antara kita dengan orang tua. Kalau mereka mengatakan, aliran apa yang kau ikutkan? Begini ibu, saya mengikuti pengajian, namanya pengajian ini di masjid ini. Dan yang saya pelajari, ini ada bukunya. Kalau ibu mau dengar, ini loh ceramah, ini penceramahnya. Misal ada direkam ceramah ustadznya, ini loh ceramahnya. Bisa didengarin, ini yang saya pelajari. Ini mungkin aliran tidak benar sesat. Enggak. Kalau ibu mau silakan ibu datang. Ibu dengarkan. Kalau menurut ibu tidak baik, ibu oke, saya tidak akan datang. Biarin dengar. Saya pernah sarankan seorang akhwat atau seorang ikhwah pernah mengatakan orang tuanya larang. Lalu saya bilang coba ajak dengar sekali saja. Insya Allah kalau dia duduk dengarkan ceramah dengan benar, memang dia mau tahu isinya apa, sekali aja insya Allah dia akan ikuti. Karena yang sedang kita sampaikan wahyu, nggak ada sesuatu yang baru. Kalau Allah, kalau Rasul, selesai. Itu kan tidak ada yang diragukan. Maka insya Allah itu sudah cukup teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita frontal ya. Malah begitu kita pulang ke rumah, kemudian kita lihat ada gambar terpajang yang sudah 20 tahun. Ini turun, kalau enggak masuk malaikat ibu. Ibu kita balik ke ini anak baru lahir kemarin. Sudah suruh pindah, ini foto nenekmu itu. Salah. Sudah 20 tahun dipajang. Kita mau ubah dalam 5 menit, nggak bisa. Itu kan? Cari cara yang positif. Saya sudah pernah ajarkan teman-teman dan saya ulangi lagi. Cara efektif kalau orang yang lebih tua adalah bertanya dan bercerita. Jadi misal, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam satu kisahnya pada saat dikirim oleh ibunya untuk belajar di Mekah, ke Mekah, dia tahu ibunya di pedalaman ini masih minta-minta ke kuburan, masih ada hal-hal yang dilakukan yang salah gitu. Dia sudah belajar, dia sudah tahu gimana caranya. Ibunya yang urus dia juga yang dibiayai oleh ibunya gitu. Maka dia tulis surat. Dalam surat itu dia tulis setelah dia memuji Allah, salawat untuk Nabi SAW, baru dia mengatakan, ibu jazakillahu khairan sudah mengutus saya ke Mekah, saya jadi belajar agama dan alhamdulillah di sini. Diceritakan Mekah dulu, musim Jadi dia ceritakan bahwasanya ibu saya di Mekah ini ramai di musim haji, di musim umrah, banyak orang datang. Diceritakan keadaan pasar, keadaan rumah yang dia tinggal, teman-teman yang dia bersahabat. Kemudian mulai dia masuk ke penutupan suratnya, bagaimana dia belajar. Saya baru tahu ibu, ternyata guru saya mengajarkan begini-begini dan ini dalilnya. Sampai Ibnu Taimiyah waktu baca itu terharu. Dan dia akhirnya mengetahui, oh begitu ya, dia juga baru tahu. Jadi dia bukan seperti menggurui ibunya, tapi dia sedang menceritakan gitu kan. Ternyata begini, ternyata begitu, saya juga baru tahu ya. Jadi sama-sama kayak orang lagi share, lagi berbagi. Padahal dia niat untuk mendakwainya. Itu biasa digunakan retorika untuk orang yang lebih tua. Jadi kita membahasakan itu teman-teman. Jangan frontal, jangan terlalu kaku. Apalagi kalau sesuatu itu sudah lama, kita bertahap. Kadang-kadang ingkar mungkar itu menjadi dilarang kalau mudaratnya lebih besar. Kita jangan buru-buru, gitu kan? Tetap kita doakan, tetap kita berusaha ambil hatinya orang. Kata dalam pepatah bahasa Arab, raihlah hati seseorang, maka kau akan bisa membuatnya menerima apa saja darimu. Raihlah hatinya, kau akan bisa membuatnya menerima apapun darimu, gitu kan? Jadi memang hatinya yang kita ambil teman-teman sekalian. Bantu, tetap bakti. Apalagi kalau orang sudah teman-teman yang punya orang tua, bakti kepada orang tua itu. Tunjukkan kepada mereka kalau kita sudah ikut pengajian lebih baik, lebih soleh, lebih soleha. Insya Allah tidak akan frontal. Ya, jangankan pakaian, mungkin malah dia ikut. Ada banyak ikut dan akhwat begitu ya. Sampai orang tuanya, mertuanya, Masya Allah semuanya ikut di pengajian.
Karena dia bisa berhasil menyampaikan cerita, dia ceritain dan tidak menyalahkan mereka ya. Saya baru tahu loh ternyata itu begini-begini. Kemarin saya dengar ceramah begini, itu bagus penyampaiannya dan akhirnya dia bisa menarik orang-orang untuk mendengarkan ceramah. Dia juga berdakwah, insya Allah tidak akan terjadi itu. Ya, insya Allah apa yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Allah alam, ini saran saya. Saya pernah bertemu orang yang melontarkan syubhat jika surga dan neraka tidak ada. Apakah kamu masih mau beribadah? Pertanyaan saya, bagaimana cara menjawab syubhat orang tersebut? Gak usah dijawab. Untuk apa dijawab? Gak usah dijawab ini. Karena surga dan neraka pasti ada. Apakah kau tetap akan beribadah? Maaf, saya nggak perlu jawab. Karena surga dan neraka memang dasarnya ada. Dan saya beribadah karena saya mau masuk surga. Jadi kalau perkataan dia mengatakan kalau surga dan neraka tidak ada, berarti sama saja dia mengatakan itu tidak ada sebenarnya. Sama saja. Ya saya tidak akan jawab. Untuk apa dijawab ini? Pertanyaan seperti ini. Tidak semua pertanyaan dijawab teman-teman sekalian. Untuk apa kamu jadi muslim? Tidak usah dijawab. Untuk apa kita jawab sekarang? Kecuali kalau dia bertanya pertanyaan yang jelas. Pertanyaan bukan menjatuhkan kita, gitu kan? Apa sih Islam itu? Ya. Bagaimana caranya menganut? Apa kelebihannya? Misal orang bertanya, memang beda pertanyaan orang yang mau tahu dengan orang yang sengaja cuma mau menjatuhkan. Ini orang seperti ini teman-teman, kita biar jelaskan argumen banyak tidak ada gunanya. Nggak akan bermanfaat bagi dia. Karena memang dasarnya dia tidak mau yakini ada surga dan neraka. Susah. Jadi tidak akan ketemu. Maaf, saya nggak usah jawab gitu. Karena saya tetap beribadah, karena saya masuk surga, saya juga tinggalkan karena saya tidak mau masuk neraka. Itu konsep dasar saya. Tidak akan ketemu karena kau tidak yakini masalah itu. Nggak bisa. Bagaimana sih yang diterima oleh orang yang menghalalkan musik? Ini sama tadi ya. Sebenarnya ancaman deh, ada dalam ayat Al-Quran dikatakan akan dituangkan di dalam telinga mereka ya, cairan yang panas dalam ayat Al-Quran, tapi saya tidak ingat sekarang di ayat berapa atau di surah apa, tapi itu ada penjelasan dan saya sarankan teman-teman bisa kembali ke buku-buku yang sudah ditulis oleh para teman-teman dai berhubungan dengan masalah musik ini. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini dulu teman-teman sekalian. Saya tidak bisa terlalu lama malam ini karena ada janjian sudah jam 9 ya. Apakah neraka orang muslim sama orang kafir itu berbeda? Allahu a'lam. Setahu saya tidak, tapi berbeda tingkatan mungkin ya. Berbeda tingkatan, karena dosa kufur ada tempat siksaannya, dosa orang beriman mungkin kena zina segala ada tempatnya. Dan orang akan disiksa sesuai dengan kadar perbuatannya, dalam arti kata kalau dia menggabungkan antara kufur dengan zina, dengan riba, maka dia akan digilir di semua azab itu. Kenapa perempuan banyak di neraka? Itu penyampaian Nabi SAW. Sebagaimana juga perempuan banyak di surga, kan gitu. Jadi di surga itu lebih banyak wanita kan daripada laki-laki. Adanya hurun in, adanya bidadari, adanya penghuni wanita, penghuni surga. Mereka juga banyak di neraka. Itu penyampaian Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan banyak saya diperlihatkan penghuni neraka mayoritasnya kalian kaum wanita. Kata para sahabat, kenapa kami ya Rasulullah? Karena kata Nabi SAW kalian memungkiri kebaikan suami. Ya, kalian membagi kebaikan suami sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu, gitu kan? Berarti di sini yang menjadi banyak wanita yang banyak masuk neraka adalah wanita yang sudah menikah dan memungkiri kebaikan suami. Berarti kan ada batasannya, kan itu. Itu sebagian ulama mengatakan juga seperti itu. Ya. Intinya teman-teman sekalian berusaha jauh dari neraka. Itu intinya, gitu kan? Gak usah tanya apakah saya lebih banyak perempuan atau laki-laki. Intinya adalah kita menjauhkan diri dari api neraka itu. Allahu a'lam. Baik, ini yang terakhir. Saya pernah mendengar setiap muslim pasti masuk surga. Hanya perbedaannya ada yang dihisap terlebih dahulu di neraka dan ada tanpa hisap masuk ke surga. Bagaimana jika seorang yang masuk surga dengan hisap terlebih dahulu? Apakah fisik mereka akan mengerikan seperti ketika di neraka? Bukankah di surga itu semua terlihat indah? Mohon penjelasannya. Ini ada bahasan nanti ya di pasal-pasal terakhir. Jadi penghuni neraka itu yang keluar nanti dari neraka, mereka akan keluar dalam kondisi hangus. Mereka belang-belang, luka, sampai ada di antara mereka yang terlihat jebolan tubuhnya dari depan ke belakang itu kelihatan, gitu kan? Karena rusaknya badan mereka. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di sekitar surga yang dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka diguyur dengan air itu. Ada riwayat yang mengatakan ahli surga pun mengguyur mereka dengan air tersebut sehingga mereka tumbuh baru seperti tumbuhnya pohon-pohon atau lumut-lumut kecil atau pohon-pohon kecil di pinggir aliran-aliran air, kata Nabi SAW.
Bukankah kalian melihat warna mereka kekuning-kuningan dan mereka masih sangat lemas? Begitulah penghuni neraka yang akan masuk ke dalam surga, dan mereka akan mendapatkan julukan Juhannamiyin, atau orang-orang yang pernah lewat di dalam api neraka. Dalam riwayat dikatakan mereka diberikan julukan Utaqaur Rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pemurah dari neraka itu sendiri. Ada bahasan nanti insyaallah berhubungan dengan masalah itu. Allahu alam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita lakukan diganti dengan kemahamurahannya Allah menjadi pahala, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan atau bahkan belum kita kerjakan dan baru diniatkan dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta dengan kemahamurahannya. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, saya memohon yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya juga sudah mendengarkan dan menghadiri majlis ilmu yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW, agar Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.